Assalamualaikum. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Mimin kali ini akan bercerita tentang alur drama Korea terbaru Reborn Rich episode 9. Di mana Jin Do Jun akhirnya memberi Jin Hwa yang pelajaran atas perbuatan yang dilakukan pada ibunya. Do Jun pun merencanakan balas dendam dengan memanfaatkan perusahaan teknologi, New Data Technology. Hwa yang membutuhkan dana 400 miliar won untuk mengembangkan bisnis kesulitan mendapatkan pinjaman. Karena itu, dia menemui Oh Se-hyun dari Miracle Investment. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa Do Jun sudah mengatur semuanya dari belakang. New Data Technology adalah investasi terpanas, dengan harga sahamnya meningkat di luar imajinasi. Tapi karena Do Jun berasal dari masa depan, dia tahu bahwa begitu harganya mencapai $300 per saham, maka harganya akan terus merosot. Dia melakukan investasi strategis dengan membeli beberapa saham mereka dan dengan licik membuat Se-hyun mendorong Hwa yang untuk melakukan hal yang sama. Namun Do Jun malah menyuruh Hwa Young untuk menjual sahamnya seharga $40 slot. Oleh karena itu saat harga naik melebihi itu, Hwa Young frustasi. Do Jun dengan cerdik memberitahunya bahwa harganya diperkirakan mencapai $300 per saham. Yakin dengan Se-hyun yang berjanji Do Jun tak akan ikut campur, Hwa yang menandatangani kontrak untuk berinvestasi, setelah Se-hyun membocorkan tentang New Data Technology padanya. Meskipun sudah diperingatkan, Jin Hwa yang diperankan oleh Kim Shin-rock tetap bersikeras untuk menginvestasikan uangnya. Dia yakin bahwa harga New Data Technology akan naik hingga $300. Setelah berhasil meminjam uang dari Miracle Investment, Hwa yang harus menjaminkan 30% sahamnya. Mengetahui hal ini, saudara laki-lakinya mencoba membelinya dari Se-hyun. Tapi dia menunda mereka dengan menuntut lebih dari yang mereka tawarkan. Do Jun dan Se-hyun mengandalkan permusuhan antara saudara kandung karena keserakahan mereka untuk mendapatkan keuntungan. Dan itu berhasil. Hwa yang menginvestasikan $120 juta dalam New Data Technology. Semua uang ada di cabang Sunyang di bawah kepemimpinan Do Jun. Itu akan menjadi pukulan terakhir bagi bisnisnya dan kesempatan bagi Do Jun untuk mengambil alih. Hal yang paling ditunggu oleh Do Jun pun terjadi, harga saham terus turun, tak ada lagi keuntungan untuk Hwa yang, ia menjadi frustasi hingga ayahnya pimpinan Jin menjadi murka. Tapi, Hwa yang diam-diam menggunakan 3 miliar won dana Sunyang Department Store. Lalu, Do Jun meminta Se-hyun untuk membeli saham New Data Technology agar harganya terus naik. Lalu, Do Jun mengajak Min Yang makan malam bersama. Pada momen itu, dia meminta bantuan Min Yang untuk menyelidiki penggelapan dana yang dilakukan oleh Acheo Jin Hwa Yang. Mendengar permintaan Do Jun, dia sedikit kecewa karena makan malam itu hanya sebatas jaksa dan informan, tidak lebih. Setelah itu, Do Jun pergi menemui jaksa Seo Min Yang untuk melaporkan penggelapan dana perusahaan yang dilakukan oleh Hwa Yang. Jaksa Min Yang menerima laporan tersebut dan mulai melakukan penyelidikan. Hwa yang akhirnya menyadari kalau dia telah kehilangan 140 miliar won setelah harga saham yang dibelinya anjlok. Hwa yang mencoba untuk menemui Do Jun dan Oh Se-hyun, namun keduanya mengabaikannya. Menyadari kalau dia telah termakan tipuan Do Jun, Hwa yang pergi mengadu pada Jin Yang Chul. Tapi ayahnya itu malah menyalahkan dirinya. Untung Mo Hyun Min datang untuk menawarkan bantuan pada Hwa Yang.
Hua yang berdalih kalau Do Jun telah menipu dirinya karena ingin menguasai Sunyang Department Store dengan membuat laporan palsu. Jaksa Min yang yakin adanya penggelapan dana, tapi dia tak punya cukup bukti. Hal itu membuatnya penasaran bagaimana tanggapan dari Do Jun. Do Jun hanya meyakinkan Min Yang kalau dia akan menjadi jaksa yang hebat dan tidak takut dengan keluarga Chaebol sekalipun. Setelah itu, Do Jun mendatangi Hua Yang untuk memintanya meninggalkan posisinya sebagai CEO Sunyang Department Store. Miracle Investment kini menjadi pemegang saham terbesar Sunyang Department Store. Do Jun memulai rapat pemegang saham dan meminta penggantian Hua Yang. Tapi, Hua Yang masih mencoba membela diri. Baik Sang Mo telah memiliki semua catatan transaksi yang dilakukan oleh Hua Yang. Dia tidak hadir dalam rapat tersebut, namun memberikan dukungan pada permintaan Do Jun. Hanya saja, Hua Yang akhirnya menyebutkan kalau penggelapan dana tersebut hanyalah laporan palsu dan kejaksaan telah melakukan penyelidikan. Jaksa Min yang menghadiri rapat untuk memberitahu kalau kejaksaan mendapatkan bukti adanya laporan palsu terhadap Hua Yang. Do Jun sangat terkejut mendengar hal tersebut. Di episode 10. Jin Hua yang walau sudah diberi peringatan tetapi tetap bersikeras untuk menginvestasikan uangnya. Jin Hua yang dibutakan ketidaktahuan dan keserakahan, dengan percaya diri yakin bahwa harga New Data Technology akan naik hingga $300. Jin Dongki mencurigai Do Jun adalah orang yang berada di balik jatuhnya harga saham New Data Technology. Dia adalah orang yang melaporkannya ke kejaksaan. Akibat kejadian ini, kemarahan publik terhadap keluarga Sunyang semakin memuncak. Para investor juga meninggalkan Miracle Investment sehingga perusahaan Do Jun itu harus menanggung kerugian yang sangat besar. Dongki mulai bergerak dengan menawari untuk membeli Miracle dari Do Jun. Usaha awal Dongki sepertinya mulai menunjukkan hasil. Dia meniru semua portofolio investasi Miracle tanpa tahu apa yang akan datang. Sementara Do Jun telah melepas semua investasinya di luar negeri, agar Miracle dapat terhindar dari krisis. Apalagi dia tahu serangan tanggal 9 September akan terjadi. Karena hal itu, Dongki mengalami kerugian yang sangat besar. Do Jun datang menemuinya untuk menawarkan membeli Sunyang Securities. Satu-satunya cara Dongki untuk mendapatkan kepercayaan ayahnya telah sirna. Dongki sangat marah dan merasa semuanya sia-sia. Keesokan harinya, Do Jun dan Jin Yang Chul sedang dalam perjalanan untuk mengikuti jumpa pers. Jin Yang Chul kemudian memberitahu Do Jun kalau dia akan menyerahkan Sunyang Securities padanya. Namun dalam perjalanan, sebuah mobil menabrak mobil yang mereka tumpangi. Lalu sebuah truk besar datang menabrak mobil mereka sekali lagi. Sesaat sebelum ditabrak oleh truk, Do Jun akhirnya menyadari mengapa saat dia menjadi Yun Hyun Wo tidak mengetahui siapa keturunan dengan kode 4-2 Jin Do Jun, meski mengenali seluruh anggota keluarga Sunyang. Ternyata jaksa Seo Min yang mendapat laporan bahwa salah satu dari generasi ketiga Sunyang melakukan manipulasi saham. Dia langsung menyelidiki Jin Do Jun. Jin Yang Chul ingin terjun ke bisnis investasi yang menurutnya menjadi harapan bagi Sunyang Group untuk tetap bertahan. Rencana tersebut cukup menarik bagi Jin Dongki, yang melihat celah untuk dapat menguasai Sunyang Group. Dia berencana diam-diam mengakuisisi Miracle Investment. Sementara itu, Jin Yang Chul akhirnya tahu niatan anak keduanya. Dia tidak keberatan bila Dongki mengambil alih posisinya, asalkan anaknya itu dapat melanjutkan mimpinya.
Di tempat lain pimpinan Jin melakukan pertemuan terpisah untuk membahas terkait pembangunan perusahaan induk keuangan. Namun pimpinan Jin menolak usulan ini dan menyarankan untuk memulai bisnis peminjaman uang agar mampu bertahan hidup di masa depan.